Tiongkok sudutkan Indonesia yang diam oleh teror Cina, nyatanya kekuatan tempur Malaysia tidaklah sebanding. Beberapa waktu terakhir, media Malaysia kerap memberikan sorotan kurang mengenakan terhadap Indonesia. Hal ini berkaitan dengan lalu lalangnya kapal Cina yang diduga berada di kawasan Laut Natuna Utara. Media Malaysia menuturkan jika kehadiran kapal Cina di sekitaran Laut Natuna Utara ini merupakan bentuk ancaman bahkan teror bagi Indonesia. Lebih-lebih Malaysia menyebut jika salah satu perusahaan pengeboran minyak Indonesia dikabarkan menyewa kapal Cina. Media Malaysia memberikan sorotan menohok terkait hal tersebut. Bahkan sebuah laporan yang diterbitkan Defense Security Asia dalam artikel yang berjudul Malaysia lebih vokal bantah Cina, Indonesia berdiam diri, yang tayang pada 27 Oktober 2021 lalu. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Defense Security Asia menyebut jika sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Washington, yakni Asia Maritime Transparency Initiative, memberikan pendapatnya. AMTI menyebut bahwa Malaysia sekarang lebih vokal dalam menyuarakan tentangannya terhadap instruksi kapal dan pesawat Cina. Hal ini pun dibandingkan dengan Indonesia, di mana AMTI menyebut jika Indonesia mengambil pendekatan diam. Namun perlu diingat, meski media Malaysia kerap menyudutkan Indonesia, nyatanya kekuatan tempur dari militer Indonesia justru jauh lebih tangguh dari Malaysia. Sebagaimana dikutip zona-jakarta.com dari data yang dibagikan oleh Global Firepower, di mana sumber penempatan Indonesia sebagai kekuatan militer terbesar ke-16 di dunia. Dengan hasil ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan tempur utama dan terbesar seantero Asia Tenggara. Sedangkan Malaysia ditempatkan di urutan yang sangat jauh dari Indonesia, di mana Global Firepower menyebut jika militer Malaysia berada di posisi ke-44 dunia. Tentunya perbedaan besar ranking antara militer Indonesia dan Malaysia ini membuktikan bahwa Jakarta jauh lebih tangguh dari Kuala Lumpur. Jika dilihat dari data yang dibagikan oleh Global Firepower, seluruh armada perang atau alutsista di bidang angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan darat Indonesia jauh lebih banyak daripada Malaysia. Untuk lebih jelasnya, simak perbandingan alutsista Indonesia dan Malaysia berikut ini. Dari segi angkatan udara, Indonesia memiliki total pesawat terbang yang meliputi jet tempur, pesawat serang khusus, hingga helikopter sejumlah 458 unit. Sedangkan Malaysia hanya memiliki pesawat terbang sejumlah 147 unit. Dari segi angkatan darat, Indonesia juga memiliki kendaraan lapis baja yang lebih banyak dari Malaysia, di mana Indonesia disebut memiliki sekitar 1.430 unit kendaraan lapis baja dan 332 tank. Sedangkan Malaysia memiliki 1.380 unit kendaraan lapis baja dengan hanya memiliki 48 unit tank. Sedangkan dilihat dari segi angkatan laut, Indonesia juga jauh lebih unggul dari Malaysia, di mana Indonesia memiliki armada tempur laut sejumlah 282 unit, sedangkan Malaysia hanya memiliki sekitar 61 unit. Dengan data yang dibagikan oleh Global Firepower ini membuktikan jika kekuatan tempur Indonesia lebih unggul dari Malaysia. Negeri jiran Malaysia memberi sindiran pedas untuk Indonesia terkait kondisi di Laut Natuna Utara. Baru-baru ini media Malaysia soroti penggunaan kapal Cina oleh pihak Indonesia di Laut Natuna Utara saat sengketa masih terjadi. Meski tengah hadapi ancaman kuat dari Cina atas kepemilikan zona Laut Natuna Utara, salah satu perusahaan Indonesia menyewa kapal milik Beijing. Tak hanya itu, Malaysia juga menyoroti sikap Indonesia yang diam saat kapal milik Cina mondar-mandir di zona Laut Natuna Utara. Saat Malaysia langsung menyikapi tindakan Cina yang memasuki wilayah mereka, Indonesia malah berdiam diri, tak beri perlawanan. Tak cuma sikap Indonesia yang dianggap diam saja, media Malaysia juga menyindir soal keanehan yang terjadi di Laut Natuna. Beri sindiran pedas meski terancam oleh keberadaan kapal milik Cina, perusahaan migas Indonesia PT Medco Energi masih menyewa kapal pemboran milik perusahaan Cina untuk mengebor minyak dan gas di Blok B di Laut Natuna Utara. Kapal pemboran Deep Blue Explorer Xinlan Tansu milik perusahaan Cina Oilfield Service Limit terdeteksi sedang ditarik ke Laut Natuna untuk melakukan pekerjaan atas nama PT Medco Energi. Namun, rig pengeboman perusahaan Cina tersebut tidak merambah perairan Indonesia di Laut Natuna seperti yang dilakukan kapal penjaga pantai, karena rig pengeboran Cina sebenarnya dikontrak oleh perusahaan Indonesia sendiri. Kesepakatan antara perusahaan Cina dan Indonesia itu ditandatangani Juni lalu. Anehnya, Indonesia menggunakan keahlian dari negara-negara yang merambah perairannya. Tulis Defense Security Asia dalam artikelnya pada 27 Oktober 2021. Di akhir artikel disebutkan kapal Hayang Dizi akhirnya meninggalkan perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna beberapa hari yang lalu. Kapal Dayang Hao juga meninggalkan perairan ZEE Malaysia.
Sementara itu, upaya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga membungkam isu keberadaan kapal Cina di Laut Natuna dengan mengatakan bahwa negara itu menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna telah dikritik oleh beberapa pihak. Mereka mengatakan Indonesia menghadapi resiko kehilangan haknya jika tidak segera memprotes kehadiran kapal Cina di Laut Natuna. Ketika perusahaan Inggris Premier Oil masuk dalam usaha gabungan dengan raksasa migas Rusia Zarubezhneft setahun lalu untuk mengeksploitasi blok gas alam tuna di Laut Natuna Utara, SKK Migas mengatakan kesepakatan ini bagus karena menguatkan kedaulatan Indonesia di Natuna. Namun kini banyak yang meragukan niat Indonesia mempertahankan kedaulatannya. Kritik berdatangan dari berbagai media asing mengenai pertahanan Indonesia yang kuat tapi tidak digerakkan. Salah satunya dari artikel di Asia Times. Setahun setelah kesepakatan migas antara Premier Oil dan Zarubezhneft, Indonesia tidak berbuat banyak dengan pelanggaran kedaulatannya. Kritik bergulir ketika pejabat kesulitan menjelaskan mengapa sebuah kapal survei Cina diperbolehkan menghabiskan 7 minggu melakukan pemetaan dasar laut intensif di dalam zona ekonomi eksklusif sebelah selatan koneksi Harbour Energy. Kapal Haiyang-Dizi 10 berukuran 6.900 ton dan dilindungi Coast Guard Cina masuk ZEE Indonesia pada 22 Oktober lalu, 4 hari sebelum pertemuan ASEAN. Kapal survei Cina Haiyang-Dizi 10 yang masuk ZEE Indonesia lebih dari seminggu setelah nyelonong masuk di perairan Filipina September lalu. Hal ini pernah terjadi sebelumnya oleh kapal yang sama yang berlayar ke Viereck Cross Reef di Kepulauan Spratly untuk mengisi ulang tenaga akhir September lalu sebelum kembali 4 Oktober. Kapal ini kemudian melanjutkan penelitian tanpa dasar hukumnya. Kali ini data pelacakan kapal MarineTraffic.com menunjukkan mereka kembali ke pelabuhan Guangzhou. Namun kapal pemotong 6305 milik Coast Guard Cina tetap berada di sekitar raik pengeboran di mana operasi penilaian akan berlanjut setidaknya 1 bulan lagi. Pakar mengatakan izin tinggal yang diperpanjang milik kapal survei tersebut telah menjadi senjata pengakuan dari 9 gadis putus-putus Cina yang menyerempet ZEE Indonesia dekat dengan batas maritim Vietnam. Pemerintah Indonesia belum memprotes masuknya kapal ini, walaupun kapal-kapal Cina diperhatikan setiap waktu oleh 9 kapal patroli Angkatan Laut TNI dan Bakamla dengan perintah jelas untuk tidak melakukan intervensi. Saya rasa Indonesia menggantungkan taruhan mereka dan tidak melakukan apapun yang akan menyebabkan ketegangan meningkat, ujar pakar dan Institut Kebijakan Strategis Australia Malcolm Davis. Jika pemikirannya adalah agar Cina puas, Indonesia akan terkejut. Beri Cina 1 inci dan mereka akan ambil